Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini video tausiahnya akan membahas tentang makanan tidak bisa menggugurkan kandungan. Yang bisa menggugurkan kandungan adalah akhlak kita. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, silahkan. Ya, selama ini kalau makanan itu mamanya makan kedondong sama isinya mamanya ya insya Allah nggak sampai lah keguguran walaupun isinya nggak boleh dimakan. Tetapi selama makanan itu ini operasi, halal. Ustaz, nggak sebentar. Apa? Kedondong sama isi sama bijinya. Iya. Ini operasi. Keguguran kagak dibelek sini kita. Makanya itu insya Allah walaupun sama isinya itu insya Allah nggak akan bisa mendatangkan keguguran gitu loh maksudnya. Oh gitu. Makan durian sama bijinya itu nggak akan jadi keguguran. Iya, nggak jadi. Enggak. Jadi sebenarnya faktor itu atau faktor akhlak ini belum ditemukan oleh para orang pintar di dunia barat khususnya. Jadi ini hanya ada di Islam khususnya, ada dalam Quran, ada dalam hadis, cuma belum terkuak aja. Makanya di sini karena saya meneliti dan insya Allah hampir semua yang keguguran itu persoalannya cuma dua, marah antara suami istri sama orang tua, hanya dua ini aja persoalannya, nggak kemana-mana. Dan itulah yang menjadikan kita belajar bahwasanya kenapa Rasul itu diturunkan ke bumi, memang beliau diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi sebenarnya akhlak itu ditonjolkan dari sisi awal, tetapi memang di luar akhlak ada sholat, ada puasa, ada yang lain-lain, ibadah yang lain. Nah, akhlak ini banyak, dari mulai ngomong, melihat, berpikir, mendengar, cara ngomong dengan nada keras, kemudian marah, itu kan akhlak semua itu. Mencari rizki, cara mencari rizkinya gimana, mau nipu juga itu akhlak juga. Melangkahkan kaki di dalam rumah tangga, mau gimana-gimana itu juga akhlak. Nah, sebenarnya akhlak ini utama. Nah, jadi kenapa Allah itu senantiasa suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Allah menyukai. Makanya kalau akhlak seorang yang berbuat baik ini, ya ini yang memang alat untuk menuju surga. Jadi istilahnya kalau memang dia itu sholat, dia menganggap sholatnya baik, memang besok kalau dilihat sholatnya baik itu dia dilihat baik. Persoalannya tidak dilihat sholatnya aja baik secara fisik, tetapi Allah tetap akan melihat sholatnya, kemudian perilaku sehari-hari. Tidak hanya sekedar sholatnya baik. Jadi intinya seperti kalau sholatnya buruk memang dianggap buruk, karena pada waktu kita sholat yang kita baca ayat-ayat suci di mana penuh dengan nasihat. Nah, kalau kita membacanya dengan penuh nasihat ini tidak mampu, apa yang kita kerjakan tidak mampu, ya sama aja. Berarti sholat kita dianggap buruk karena yang kita ucapkan isinya Quran, kita hanya angin lalu aja untuk mensikapi seperti itu. Jadi insya Allah perbuatan kita itu akan berhubungan dengan semua hal, termasuk salah satunya adalah keguguran. Itu subhanallah banget Ustaz ya. Artinya dalam ilmu ilmiah tidak bisa meneliti, artinya cuma sebenarnya ilmu ilmiah itu bisa loh meneliti. Saya yakin bisa. Cuma belum pernah aja diuji orang hamil kemudian dia mau dikorbankan bayinya, dia maki-maki suaminya atau maki-maki ibunya mamanya, kalau dia mau dikorbanin bisa kok, silahkan. Oh bisa seperti itu? Ya bisa, silahkan dicoba aja. Siapa yang mau gugurin bayinya kan gitu aja ya. Makanya hal-hal tersebut itu sebenarnya bisa, mereka orang pintar pasti bisa. Cuma siapa yang mau dikorbankan ini yang nggak mau, kan gitu. Kalau nyoba obat bolehlah ada yang mau, tapi kalau gugurin kandungan kayaknya nggak mau deh, kan gitu ya. Tapi bisa aja mereka orang-orang pintar itu kan kadang-kadang ada nih yang nakal nih, inseminasi buatan di mana ini spermanya dari orang lain. Nah ini buat aja itu main-main kalau memang buat main-main. Karena sudah caranya salah ya, orang barat kan rata-rata gitu, cara salahnya dipakai, silahkan itu dipakai. Nah kalau proses kayak bayi tabung gitu Ustaz gimana kan? Ya kalau proses bayi tabung itu yang disahkan oleh agama itu kan sebenarnya sel telur sama sperma ini dari suami istri. Nah kalau negara barat itu kan ada bank sperma, campur ini punyanya siapa, ini punyanya umpamanya Mas Ipin campur sama punyanya apa.
jago bangkok umpamanya. Ya. Kapan ketemunya mah dicocol tuh itu. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu jadi jago bangkok. jadi sebenarnya ayam. yang tidak boleh itu ini sel telurnya siapa umpamanya. Yang jelas ini masih wanita lajang belum menikah, ini bayi tabung sih, tapi ini spermanya orang yang kita tidak kenal umpamanya. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa itu yang dilarang oleh agama. Kalau masih suami istri boleh, insya Allah silahkan. Nah, kalaupun memang itu jengkel sama orang tua, itu bayi tabung, pada waktu ditabung itu jadi dimasukkan ke rahim. Kalau dosa, umpamanya kita anggap itu dosa ya Mbak ya, mohon maaf nih. Kalau memang itu masih ada dosa pada kedua orang tua, atau pada orang tuanya, atau pada suaminya, itu namanya si zigot ini yang sudah jadi ini dimasukkan, itu bisa keguguran kok. Itu hak Allah sebenarnya. Makanya sepandai-pandainya orang itu tetap harus kekurangannya di mana. Nah itu baru disiasati. Kalau dia maunya seorang wanita cuek sama suaminya, walaupun dites sama lab kedokteran normal, si wanita normal, laki-lakinya normal semuanya, spermanya normal, bagus malah, wanita normal semua. Tapi kan si wanita tuh cuek sama suaminya, nggak perhatian, ya nggak bisa aja belum dikasih momongan sama Allah Taala. Iya, iya. Karena pada waktu ini, pada waktu sperma itu ada di rahim umpamanya, itu karena si ceweknya sering cuek sama suami, ini sama, ini si rahim si cewek cuek sama spermanya, dibiarin aja sperma di situ sampai mati. Biasanya kalau keguguran ini di dalam pikiran si istri, biasanya ya, itu ada rasa putus asa kepada suaminya. Jadi kayak gitu. Ya, jadi ada putus asa. Putus asa itu maksudnya kejengkelan yang puncak, tapi belum tentu itu diomongin sama suaminya. Ya ditahan. Ditahan. Kenapa aku nikah sama dia? Kenapa aku begini? Kenapa? Jadi ada protes. Jadi putus asanya itu bisa bentuk protes sehingga lupa bahwa kita itu ada Allah. Sehingga putus asa itulah nanti akan dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi cerita. Kalau kamu tidak bersyukur terhadap suamimu, ya, atau kamu tidak bersyukur terhadap istrimu, nah, nanti tetap ada. Nah ini nanti resiko repotnya. Kalau dua-duanya tidak mau mengerti karena memang belum dikaruniai anak, bisa aja, tapi mudah-mudahan enggak. Nah, tapi kalau momennya enggak, ya harus dicari solusinya. Gimana caranya bisa hamil kembali? Belum menopause kan? Lu kan tanya. Oh, insya Allah belum.